Hati Tracy ikut sakit mendengar suara tangisan Carlos. Dia merasa sangat bersalah jika tadi Daniel tidak mendorongnya. Jika yang terluka adalah dirinya, mungkin dia tidak akan begitu sedih. Mami, Mami, bicaralah. Carlos masih bertanya sambil menangis. Carlos, Papi mengalami luka luar. Tidak berbahaya. Mami sedang menemaninya di rumah sakit. Tidak ada masalah. Mami berjanji padamu pasti akan pulang besok pagi. Tracy menenangkan Carlos dengan sabar. Tapi harus percaya pada Mami. Tracy melanjutkan dengan tegas. Jangan sampai adik-adik tahu. Baiklah, aku mengerti. Meski merasa sangat khawatir, Carlos tetap mematuhinya dengan menenangkan emosinya. Papi dan Mami tidak di rumah. Dia adalah anak tertua, harus memikul tanggung jawab untuk merawat adik-adik. Dia harus tegar. Mami tutup dulu, istirahatlah dengan baik. Jangan khawatir. Tracy langsung menutup telepon. Setelah memberi nasihat, Tracy memahami karakter Carlos. Anak ini sangat bertanggung jawab. Dengan memberitahu emosinya bisa mempengaruhi adik-adiknya, barulah dia bisa tenang. Jadi Tracy mengatakan hal itu padanya. Sebenarnya dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Jika bisa memilih, dia lebih ingin dirinya yang terluka, juga tidak berharap Daniel yang terluka menggantikannya. Rasa bersalah ini lebih menyesakan daripada rasa sakit. Kak Carlos, kenapa? Kenapa menangis? Carlos keluar untuk mencari Carlos dan menemukannya sedang menangis tanpa suara di pojokan, lalu segera bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak apa-apa. Carlos menghapus air matanya, tetapi ia tetap tidak bisa menahan rasa sedihnya. Kamu kembalilah, temani adik-adik. Jangan sampai mereka melihat ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Carlos menjadi panik. Apa Papi dan Mami bertengkar? Atau Papi ingin mencari Mami baru? Carlos mengangkat kepalanya dan menatap Carlos dengan mata basah. Saat ini dia benar-benar berharap dirinya bisa lebih polos dan bisa berpikir sederhana seperti Carlos. Jika begitu, mungkin sekarang dia tidak akan begitu sedih. Kak Carlos, bukan itu. Carlos mengelap air matanya dan berkata, Carlos, kelak kamu harus lebih pengertian. Mengerti? Iya. Carlos terus-menerus menganggukkan kepalanya. Aku akan lebih pengertian, juga patuh. Kak Carlos, jangan bersedih lagi. Carlos membuka mulutnya seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia hanya menghela nafas. Di rumah sakit, Tracy masih menunggu dengan cemas. Saat ini pintu lift terbuka. Friska dan beberapa pengawalnya bergegas mendekat. Kedua wanita itu saling berpandangan dengan tatapan yang rumit. Nona Friska, kenapa Anda datang? Rian segera menghampiri dan bertanya dengan sopan. Bagaimana keadaan Persi Daniel? Friska mengenyitkan alisnya, ekspresinya terlihat serius. Masih dalam pertolongan. Suara Rian sangat rendah. Lukanya sangat parah, tapi seharusnya tidak membahayakan nyawa. Apakah plasma darahnya cukup? Bagaimana kualifikasi dokternya? Friska tidak tenang. Semuanya tidak masalah, tenang saja. Rian menatap sekilas pada Tracy dan berkata dengan sungkan, sudah larut malam, lebih baik Anda pulang istirahat saja. Bagaimana bisa istirahat? Friska menghela nafas. Tenang saja, aku tidak akan menjadi beban siapapun. Aku akan pulang setelah Persi Daniel melewati masa kritis. Saat mengatakannya, ia menatap dalam ke arah Tracy. Nona Tracy, tidak keberatan kan? Aku tidak berhak merasa keberatan, ujar Tracy membalas dengan datar. Baguslah jika begitu.
Rizka langsung duduk di kursi yang ada di samping. Sudah seperti ini, Rian juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya ia hanya mundur ke samping dalam diam. Nona Tracy, aku pergi ambilkan air hangat untuk Anda. Naomi pergi ke samping untuk mengambil air hangat. Rian juga mengikutinya. Naomi tidak bisa menahan diri dan berkata, wanita itu benar-benar hebat, bahkan sampai datang ke sini. Ini juga karena dia merasa peduli, ujar Rian dengan suara rendah. Hehehe, dia sudah ke hotel bersama Presiden. Memang seharusnya peduli, ujar Naomi mencibir. Kamu salah paham. Rian melirik Rizka sekilas dan menjelaskan dengan nada rendah. Setelah makan malam, Tuan Daniel berjalan di pantai bersamanya dan tiba-tiba menyadari sedang menstruasi. Barulah datang ke hotel terdekat untuk mengurus hal ini. Semakin licik, ujar Naomi kesal. Hal seperti ini bisa diselesaikan sendiri diam-diam, dan dia bahkan mengatakannya pada pria. Apa tidak canggung? Bukan, saat itu dia tidak menyadarinya. Aku yang menyadarinya. Kamu? Ekspresi Naomi langsung berubah. Matamu sangat jeli ya. Bukan, dia mengenakan rok putih dan berjalan di depan. Rian buru-buru menjelaskan, tapi dia menyadari semakin dijelaskan malah semakin rumit. Kamu jangan marah, aku juga tidak berdaya. Minggir. Naomi mendorongnya dengan kesal. Air panas yang baru diambilnya mengenai tangan Rian. Semua pria sama saja. Saat ini kita jangan membahas tentang ini dulu. Rian mengibaskan tangannya dan berkata dengan suara rendah. Setelah Tuan Daniel sadar, terserah kamu mau memarahi atau memukulku. Sekarang situasinya masih belum dipastikan. Kita jangan bertengkar terkait masalah ini dulu. Aku mengerti, aku juga orang yang rasional. Naomi tidak berbasa basi lagi. Presiden Daniel akan baik-baik saja. Aku akan membuat perhitungan denganmu setelahnya. Lalu dia membawa gelas itu dan pergi. Nona Tracy, minumlah sedikit air. Naomi menyerahkan air hangat pada Tracy. Tracy masih melamun menatap ruang operasi. Sudah sejam sejak Daniel didorong masuk ke sana dan sampai sekarang masih belum keluar. Juga tidak tahu bagaimana kondisinya. Nona Friska, minumlah. Rian juga mengambilkan segelas air untuk Friska. Friska menerima gelas itu tetapi tidak meminumnya. Tangannya yang memegang gelas itu sedikit gemetar. Sepertinya dia berusaha terlihat tenang, tetapi tangannya itu tetap tidak bisa membohongi perasaan panik di dalam hatinya. Sudah keluar. Pengawal berseru, semuanya langsung menoleh. Seorang ahli bedah spesialis berjalan dari ruang operasi lalu melepaskan maskernya dan berkata, nyawa Presiden Daniel tidak berbahaya, tetapi dia dalam kondisi tidak sadar karena terlalu banyak kehilangan darah. Malam ini harus tinggal di rumah sakit agar kondisinya bisa selalu dipantau. Apa tidak ada masalah lainnya? Tanya Rian. Lukanya sudah diobati, tidak berbahaya, ujar dokter. Jangan khawatir, dia akan sadar besok pagi. Baguslah jika begitu. Tracy menghela nafas lega. Setelah itu ekspresi Rian tetap terlihat serius. Dokter bedah sama sekali tidak mengetahui masalah Daniel yang sebenarnya. Ia hanya mengetahui tentang luka luarnya, makanya ia bisa mengatakannya dengan begitu santai. Yang Rian khawatirkan adalah cedera Daniel kali ini bisa memancing masalah lainnya. Sebelumnya racunnya yang kambuh sudah menekan saraf sensoriknya dan menyebabkan kebutaan sesaat. Rian khawatir cedera kali ini bisa memancing komplikasi lainnya. Terima kasih, Dokter Handi. Saat ini Lily berjalan keluar dari ruang operasi dan berkata pada dokter spesialis itu, serahkan ini padaku, kamu pergi istirahat saja. Baiklah, Bu Kepala Lily. Setelah berpamitan dengan semuanya, Dokter Handi pun pergi. Lily menatap Tracy dan Friska lalu berkata pada Rian dengan suara kecil, sekarang Presiden dalam keadaan tidak sadar, membutuhkan ketenangan.
Tidak perlu begitu banyak orang di sini. Aku mengerti. Rian menganggukkan kepala dan berkata pada Friska, bagaimana jika Nona Friska pulang dulu saja? Setelah Presiden sadar, aku akan memberitahunya bahwa Anda datang. Baik, jika begitu aku tidak mengganggu lagi. Friska berdiri tetapi tidak berniat pergi dan menatap ke arah Tracy. Apa Nona Tracy juga akan pergi? Mau bersama? Dia mengajukan pertanyaan ini dengan sangat cerdas. Rian sama sekali tidak berniat meminta Tracy pergi, tetapi pertanyaan Friska ini jelas sedang mengatakan, ayo pergi bersama, jangan mengganggu Presiden beristirahat di sini. Namun cara dia menanyakan tidak terkesan mendominasi, melainkan sangat sopan. Aku akan pergi sebentar lagi, Nona Friska, pergi dulu saja. Tracy juga bukan orang bodoh, tentu saja dia bisa mendengar maksud Friska ini, tetapi dia tidak akan terjebak di dalamnya. Friska memberikan tatapan dalam pada Tracy sekilas, lalu menoleh pada Rian. Rian sama sekali tidak berniat meminta Tracy untuk pergi, dia hanya terdiam sambil menundukkan kepala. Friska mengerti maksud mereka mengatakan tidak membutuhkan terlalu banyak orang adalah tidak membutuhkannya, tidak termasuk Tracy. Jika begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Friska membukakan tubuh pada Tracy lalu berbalik dan pergi. Rian menyuruh para pengawal berjaga di luar dan hanya menyisakan beberapa bawahannya. Segera suasana di ruang operasi kembali hening. Bolehkah aku masuk melihatnya? Tanya Tracy pada Lily dengan suara pelan. Iya. Lily menganggukkan kepala, membawa Tracy berganti baju, lalu menemaninya masuk. Daniel terbaring di atas ranjang, ada jarum yang menusuk di punggung tangannya, ada alat bantu nafas di bawah hidungnya, juga ada berbagai peralatan medis di dadanya. Ada perban yang membungkus kepalanya dengan tebal. Meski lukanya sudah diobati, tetap saja tersium bau darah yang menyengat di ruangan itu. Melihatnya seperti ini, air mata Tracy menetes, hatinya pun rumit. Dia tidak berani berjalan mendekat, takut jika terlalu dekat malah akan mengganggu pria itu. Namun dia juga tidak berani berdiri terlalu jauh, takut jika saat pria itu sadar dia tidak bisa menemukannya. Nona Tracy, saat tidak sadarkan diri, Tuan Daniel terus memanggil nama Anda. Anda temani Presiden Daniel saja di sini, ujar Lily dengan suara pelan. Iya. Tracy perlahan-lahan berjalan mendekat lalu duduk di samping ranjang sambil menatap Daniel dengan perasaan bersalah. Aku keluar dulu, ada hal yang harus aku urus bersama Rian. Setelah mengatakannya dengan suara pelan, Lily pun keluar bersama asistennya. Naomi masuk untuk menemani Tracy. Rian berjaga di luar pintu, melihat Lily keluar, dia segera menghampiri. Bagaimana? Setelah melihat Tracy yang ada di belakangnya, Lily pun menutup pintu dan menarik Rian ke samping, berkata dengan suara rendah, saat ini masih belum ditemukan adanya komplikasi lainnya. Tapi untuk selanjutnya kita masih belum tahu. Aku tidak bisa memastikan kondisi Presiden Daniel saat ini. Jika tetap harus diawasi dengan baik. Aduh, awalnya sudah cukup rumit. Sekarang malah terluka begitu parah. Rian merasa kesal dan panik. Dia benar-benar tidak menganggap penting nyawanya. Katanya karena menolong Nona Tracy. Tanya Lily. Iya, Rian menceritakan kejadian itu secara singkat. Pantas saja, Lily menghela nafas. Di dalam hatinya, Tuan Daniel tetap saja paling mempedulikan Nona Tracy. Namun sekarang dia menjadi seperti ini. Kenapa sama sekali tidak memikirkan akibatnya? Rian sangat tidak berdaya. Aku sangat khawatir. Hal ini sudah terjadi. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, ujar Lily menghibur. Lebih baik segera temukan pelakunya. Di sini aku juga akan memikirkan cara untuk menghubungi dokter ahli lainnya.
Beberapa hari lagi, Dokter Heidi akan datang. Nanti aku akan memintanya untuk memeriksanya. Oke, Rian menganggukkan kepalanya. Aku akan menyiapkan kamar rawat yang nyaman untuk Presiden dulu. Pergilah. Lily memindahkan Daniel ke kamar rawat. Tracy menemaninya di sana. Naomi meminta orang membawakan pakaian ganti dari rumah. Setelah mandi dan berganti dengan pakaian nyaman, Tracy bersandar di kursi sambil menatap Daniel dalam diam. Dia sudah mengenakan pakaian rumah sakit yang berwarna putih. Tubuhnya sudah dibersihkan, meski bercak darah sudah tidak terlihat. Bau amis darah tetap saja tercium. Tracy mematikan lampu dan hanya menyisakan lampu dinding yang menyinari Daniel yang berada di ranjang dengan sinar redupnya. Daniel tertidur dengan sangat lelap, bahkan sampai sulit untuk mendengar suara nafasnya. Hanya garis pada mesin EKG yang membuktikan ia masih hidup. Kamar itu sangat hening, hanya terdengar suara samar dari mesin EKG. Tracy menatap Daniel dalam diam dan semakin merasa bersalah saat mengingat bagaimana pria itu menyelamatkannya tanpa mempedulikan apapun. Dia menggenggam lembut tangan pria itu, tangannya terasa dingin. Dia meletakkan tangan pria itu di wajahnya dengan perlahan, ingin memberikan kehangatan pada pria itu dengan cara seperti ini. Air mata pun menetes dari ujung jari hingga ke telapak tangannya, tetapi pria ini tetap tidak bisa merasakannya. Mungkin karena terlalu lelah, Tracy pun tertidur terlungkup di sisi Daniel. Sebelum tidur, dia terus memegang tangan pria itu dan meletakkan telapak tangan pria itu di wajahnya. Dia berpikir dengan begini, tangan pria itu tidak akan terasa dingin lagi. Malam semakin larut, keheningan di dalam ruangan itu begitu menjadi. Kedua orang itu saling berdekatan dan tidur dengan tenang, seperti kembali ke masa dulu saat mereka saling berdekatan. Malam ini Daniel bermimpi, dia diseret orang diri di gurun pasir. Dia tidak tahu harus berjalan kemana. Tidak ada apapun di sekitarnya, semuanya kabur tanpa ada pencahayaan apapun. Sekujur tubuhnya terasa sakit seperti hancur berkeping-keping. Sepertinya penglihatan dan pendengarannya sudah tidak berfungsi dan ingin meninggalkan tempat ini, tetapi pandangannya kabur dan tidak bisa mendengar apapun. Dia hanya bisa berusaha berjalan ke depan, tetapi di hadapannya bagikan jurang yang sangat dalam. Begitu dia melangkah, kakinya langsung terjatuh. Dia hanya bisa mengubah arahnya, tetapi setiap kali dia mengubah arah, maka semuanya akan menjadi jurang yang sangat dalam. Sepertinya kemana-mana pun dia melangkah, semuanya adalah jalan buntu. Dia mulai kebingungan, dia tidak rela, tetapi tidak tahu harus bagaimana. Saat ini tiba-tiba ada sepasang tangan yang terulur. Awalnya dia sedikit takut tangan ini akan mendorongnya ke jurang dalam seperti sebelumnya. Namun kali ini tangan itu tidak mendorongnya. Tangan itu hanya menggandeng tangannya dengan lembut dan memandunya berjalan ke arah yang tepat. Hatinya pun perlahan-lahan tenang. Dia berjalan mengikuti tangan ini. Perlahan-lahan cahaya pun terlihat. Pada saat ini ada angin kuat yang bertiup dan menerbangkan tangan itu. Dia ingin menangkap tangan itu, tetapi tidak bisa ia gapai. Daniel terbangun dari mimpi buruknya. Dia membuka matanya perlahan-lahan dan menemukan Tracy sedang menelungkup di sisinya. Salah satu tangan wanita itu memegang lengan bajunya, seperti takut dia akan menghilang. Sorot mata Daniel perlahan menjadi lembut. Dia mengulurkan tangan untuk mengelus wajah wanita itu dan menemukan ada jejak air mata di wajah itu. Tadi dia menangis. Apakah bersedih karena dirinya? Saat Daniel sedang berpikir sembarangan, ada angin yang bertiup. Dia berusaha menyelimuti wanita itu, tetapi karena tubuhnya yang lemah, gerakannya pun sangat lambat. Pada saat ini Tracy pun terbangun. Dia gemetar dan memanggil nama Daniel. Lalu dia langsung gembira dan memegang tangan pria itu tanpa sadar. Namun karena terlalu kuat malah mengenai luka di tangannya sendiri. Wajahnya menjadi pucat karena kesakitan. Lalu dia menengadah dan melihat Daniel yang sedang menatapnya.
Dia segera menahan rasa sakitnya dan bertanya dengan lembut, "Kamu sudah sadar? Apa ada yang tidak nyaman?" Daniel tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tatapan tenang dan lembut. "Aku akan memanggil Lily datang." Tracy bangkit dan bersiap memencet bel, tetapi Daniel tiba-tiba merangkul pinggangnya dan menariknya ke dalam pelukannya. "Daniel, apa yang kamu lakukan?" Tracy langsung meronta. "Lepaskan." "Jika kamu ingin aku meninggal di bawah pelukanmu sekarang, maka teruslah bergerak." Suara Daniel terdengar rendah dan serak. Benar saja, Tracy tidak berani bergerak lagi dan menelungkup dengan patuh di atas tubuhnya. Tracy hanya menahan tubuhnya dengan meletakkan tangannya di samping dengan hati-hati karena takut akan menekan pria itu. "Sudah lama tidak memelukmu seperti ini." Daniel memeluk Tracy, mencium aroma rambutnya yang menyegarkan, merasa semuanya begitu intim dan familiar. "Jangan bercanda," ujar Tracy panik. "Cepat lepaskan aku, kamu masih terluka." "Tidak," Daniel bersikap seperti anak kecil. "Sampai mati pun tidak akan kulepaskan." "Daniel," Tracy ingin memarahinya, tetapi dia malah terisak saat membuka mulutnya. Rasa sedih bergejolak di dadanya, bagaikan ombak yang bergemuruh. Matanya pun langsung basah. "Kenapa kamu harus mendorongku?" tanya Tracy terisak. "Apa kamu tahu? Darahmu mengalir sangat banyak. Semua pakaianmu menjadi merah. Semuanya ketakutan." "Bagaimana denganmu? Apa kamu juga ketakutan?" Daniel mencium rambut wanita itu dengan bersemangat. Dia sangat suka perasaan saat memeluk wanita itu seperti ini, sangat menyukainya.